Kabar baik, Kemhan dan Dassault sudah tanda tangani kontrak awal 36 Rafale. Kabar baik dari rencana pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kemhanri. Sumber Airspace Review di Jakarta mengatakan, Kemhanri dan Dassault Aviation, pabrik pembuat Rafale, dari Perancis telah menandatangani kontrak awal untuk pengadaan 36 jet tempur multiperan tersebut. Penandatanganan kontrak awal yang disebut kontrak Come into Force itu ditandatangani pada Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021 dan akan mulai berlaku pada Desember tahun 2021. Kontrak Come into Force sudah ditandatangani pada Senin, tanggal 7 Juni. Kontrak akan mulai berlaku pada Desember tahun ini, kata sumber R. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI AU, telah menganalisis dan membahas rencana penyelesaian masalah pengadaan. Ini semata-mata untuk memudahkan langkah kita dalam memperoleh alutsista terbaik yang memenuhi persyaratan operasional. Aspek kesamaan, memperoleh alih teknologi sesuai dengan kemampuan negara dan kondisi TNI AU dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melaksanakan modernisasi berbagai pesawat tempur, yang pelaksanaannya akan dimulai pada tahun ini. Esensi terpenting dari penambahan alutsista bukanlah pada penambahan jumlah platformnya. Namun, yang jauh lebih esensial adalah pada peningkatan kemampuan secara signifikan yang dapat kita berdaya gunakan dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Kementerian Pertahanan Indonesia sangat aktif dengan meninjau langsung ke berbagai negara dalam melirik jet tempur yang tepat untuk memperkuat Swabuana Paksa, sayap pelindung tanah airku. Bukan tanpa alasan, memang sudah saatnya Kedirgantaraan Nusantara memerlukan wajah baru dalam menjaga wilayah NKRI maupun berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan global, khususnya kawasan Indo-Pasifik. Modernisasi armada tempur Indonesia perlu dilihat dari dua perspektif, yaitu identitas pertahanan nasional dan kepentingan politik Indonesia. Kedua perspektif inilah kelak dirasa menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis armada tempur yang tepat dalam mengawal batas-batas wilayah maupun peran aktif politik luar negeri. Identitas pertahanan Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan nasional, menegakkan hukum, berperan bebas aktif dalam politik luar negeri, menjadi bangsa yang berdaya saing, memperkuat jati diri sebagai negara maritim, serta menjunjung tinggi budaya Nusantara. Prinsip-prinsip ini mencerminkan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang luas, yang berbatasan dengan 10 negara baik darat maupun laut, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Ditambahkan, perjalanan Indonesia untuk mendapatkan pesawat Rafale dari Perancis memang masih panjang. Kontrak Come into Force selanjutnya akan menjadi dasar menuju kontrak efektif setelah semua kesepakatan antara Indonesia dan Perancis tercapai dan Indonesia membayar uang muka pembelian 36 Rafale. Sementara itu, hingga saat ini antara Indonesia dan Perancis belum tercapai poin-poin kesepakatan untuk imbal dagang, kandungan lokal dan atau OSET, IDKLO, dalam hal rencana pembelian 36 Rafale. Seperti diketahui, Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan mengamanatkan pembelian Alpalhankam, alat peralatan pertahanan dan kemanan, dari luar negeri harus disertai dengan IDKLO. Rencana pembelian jet tempur Rafale mengemuka setelah harian Perancis, La Tribune, memberitakan niat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk membeli pesawat ini. Prabowo melakukan pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly dalam kunjungan kerja di Paris, Perancis pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 belakangan. Beragam pemberitaan menyebut bahwa Indonesia akan membeli 36 Rafale dari negeri Menara Eiffel tersebut. Pihak Dassault sendiri telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Tim Dassault terdiri dari Vice President Dassault Aviation Business Development Jean-Claude Piccirillo dan Vice President Offset Dassault Michael Paskov. Kedatangan mereka diterima oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Ditjen Potan, Kemhan Maijen TNI Dadang Hendrayuda dan Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Dirtekindan Laksma TNI Sri Yanto. Meski secara agregat ketiga opsi yang dimiliki Kementerian Pertahanan RI cukup relatif, namun Dassault Rafale memiliki keuntungan yang dapat dicapai guna meraih dukungan internasional yang kuat dan untuk selanjutnya menjadi titik sentral dalam mengembangkan wilayah free and open Indo-Pasifik yang disegani oleh musuh maupun kawan. Yang paling penting,
Armada tersebut akan terus tepat guna walaupun tidak adanya perang serta memberi jam terbang tinggi terhadap para pilot dan para prajurit. Pada akhirnya, pengalaman tempur tanpa adanya pertempuran menjadi sangat relevan dan hanya dapat dicapai melalui latihan war games. Oleh sebab itu, menarik untuk dipelajari lebih lanjut, bagaimana Kementerian Pertahanan menimbang semua opsi tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif. Lalu, apabila rencana pembelian ini berjalan, bagaimana sikap negara-negara ASEAN?